Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel saya teman-teman ya, Markas Pinjol. Seperti biasa di video kali ini saya ingin menginformasikan lagi tentang aplikasi Shopee ya. Seperti biasa untuk aplikasi Shopee ini sering saya update ya, selalu saya bikin konten. Perlunya saya menginformasikan buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Shopee, baik itu S-Pinjam ataupun SPayLater teman-teman ya. Jadi di video ini saya ingin berbagi lagi tentang pengalaman gagal bayar di aplikasi Shopee ya, baik itu S-Pinjam ataupun SPayLater teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal bayar di S-Pinjam, SPayLater itu sama teman-teman ya resikonya ya. Oke, tanpa lama-lama teman-teman ya, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan ya info terbaru dari channel saya. Misalkan kalian sudah subscribe ya, pastinya nanti ada notifikasi ya, pemberitahuan ya, updatean terbaru dari channel saya. Oke teman-teman, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas untuk aplikasi Shopee ya. Namun di sini teman-teman, tagihan bukan di S-Pinjam ya, tapi di SPayLater-nya teman-teman ya. Tagihannya di SPayLater ya. Di sini tidak dibayar ya untuk SPayLater. Bang, gimana Bang kalau S-Pinjam? Sama aja ya. Misalkan teman-teman saat ini telat bayar ataupun gagal bayar di S-Pinjam, sama ya dengan SPayLater, sama ya, cuman beda nama aja ya, SPayLater sama S-Pinjam ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, akun sudah tidak bisa digunakan atau akun sudah dinonaktifkan. Jadi misalkan teman-teman punya pinjaman yang masih belum lunas, baik itu S-Pinjam ataupun PayLater, itu tidak akan bisa digunakan untuk sisa limitnya. Misalkan tinggal 2 juta, 1 juta atau 6 juta bahkan lebih. Tapi misalkan teman-teman sudah telat, pernah telat, itu tidak bakalan bisa digunakan ya. Seperti itu teman-teman ya, untuk sisa limitnya ya. Bang, misalkan saya lunasi Bang, saya kan sudah telat. Misalkan teman-teman bertanya, Bang, misalkan saya sudah pernah telat, kemudian saya lunasi, apakah nanti bisa pinjam lagi? Kebanyakan nggak bisa teman-teman ya. Di S-Pinjam gimana Bang? Kalau kita sudah telat, kemudian kita lunasi, kita pinjam lagi nanti kalau sudah lunas, itu nggak bakalan bisa. Biasanya akun dinonaktifkan setelah pelunasan ya. Jadi akun kalian sudah tidak bisa digunakan ya, kalau teman-teman sudah pernah telat ya. Telat 1 hari, 2 hari sama, 1 minggu sama ya. Misalkan kalian mau melunasi kemudian nanti pinjam lagi, itu tidak bisa digunakan ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian di sini teman-teman kredit tersedia itu 24.000 ya. Jadi artinya sudah tidak bisa digunakan, baik itu 1 juta, 2 juta, misalkan ada tagihan masih belum lunas, meskipun sudah lunas itu tidak bisa digunakan lagi ya kalau sudah pernah telat. Oke. Nah, di sini teman-teman ada tagihan 1.564.000 ya. Kemudian tanggal jatuh tempo tanggal 5 Maret 2023. Jadi untuk aplikasi Shopee di SPayLater ini sudah 1 tahun tidak dibayar ya. Oke, kita coba cek seperti ini ya. Ini sudah plus bunga teman-teman ya. Jadi ini sudah plus bunga atau dendanya sudah berkumpul di 1.564.000 ini ya. Jadi ini sudah tidak bertambah. Banyak teman-teman yang masih belum paham, Bang, kalau bunga itu kapan berhentinya kalau kita telat bayar? Biasanya kalau pinjol itu berhentinya di bunga itu biasanya baru 3 bulan baru berhenti. Kalau teman-teman masih telat 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, itu masih tetap berjalan untuk bunganya. Tapi kalau sudah lewat 3 bulan, pas 3 bulan baru ke atasnya itu sudah stop gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman telat 1 hari, 2 hari, itu akan otomatis bertambah ya, bunganya bertambah terus. Jadi terkumpul di tagihannya. Nah, contohnya ini sudah mencapai 1.500.000, tapi ini sudah stop karena sudah lewat dari 3 bulan ya. 1.500.000 ini sebenarnya kalau pinjaman awal ya sekitar 1 jutaan lah ya, karena ini sudah plus bunga jadi 1.500.000 ya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini saya akan bicara risiko. Resikonya seperti apa Bang kalau kita telat bayar di Shopee, baik itu S-Pinjam ataupun SPayLater?
Resiko yang pertama, teman-teman pastinya akan diteror ya. Diteror, ditagih, itu ya. Jadi teman-teman sudah tahu lah ya, kalau kalian telat bayar, setiap hari kalian di WA, di telepon. Bahkan yang paling sering, yang paling bikin ngeri itu biasanya telepon dari nomor seluler. Jadi teleponnya bukan dari WA, telepon nomor kalian, nomor biasa, nomor seluler itu akan ditelepon satu hari bisa sampai 10, bahkan lebih dari 10. Nah itu yang bikin teman-teman ngeri biasanya. Gimana bang kalau kita ditelepon seperti itu? Tenang aja, itu hanya sistem. Ya, itu hanya sistem, kayak panggilan otomatis. Kalian coba angkat, itu robot, pastinya yang jawab robot ya. Jadi itu bukan orang, kayak sistem. Misalkan teman-teman telat bayar, otomatis kalian akan dihubungi. Telepon seluler kalian akan dihubungi terus menerus. Bukan telepon lewat WA, bukan. Tapi telepon ke nomor seluler kalian. Otomatis satu hari bisa 10 bahkan sampai lebih. Itu yang bikin teman-teman ngeri biasanya. Ya, jadi teman-teman saya sarankan gak usah takut, gak usah panik. Itulah resiko misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi Shopee, baik itu S-Pinjam ataupun SPayLater ya. Apakah sebar data bang? Jadi untuk aplikasi pinjol sekarang ini di 2024 ini gak ada apa ya, kalau saya bilang gak ada pinjol ilegal, gak ada legal. Kebanyakan sama teman-teman, kebanyakan dihubungi di luar kondar. Nah, itulah sekarang pinjol itu. Kalau teman-teman telat dipinjol apa, kebanyakan menghubungi di luar kondar gitu loh ya. Tapi kalau untuk sebar data ke seluruh kontak enggak, kalau pinjol legal. Cuman menghubungi di luar kondar kayak gitu loh ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kebanyakan menghubungi di luar kondar. Nah itu sebuah resiko. Berapa kira-kira bang kalau dihubungin di luar kondar? Ya mungkin 1 orang atau 2 orang, 3 orang kayak gitu. Bahkan sampai 5 orang loh. Kemarin ada yang komentar, bang saya telat bayar di aku laku, kemudian dihubungi di luar kondar sampai 5 orang. Nah itu kan, nah itu resiko loh teman-teman. Tapi nggak bakalan lebih dari itu ya. Jadi itulah resiko misalkan teman-teman telat bayar di pinjol legal ya. Nah kemudian untuk sebar data ya, sebar data, masalah sebar data nggak ada sih, cuman menghubungi di luar kondar biasanya seperti itu ya. Jadi itulah resikonya teman-teman ya. Kalau untuk DC lapangan sejauh keterlambatan 1 tahun ini di aplikasi Shopee ini masih aman, nggak ada DC sih. Tapi sering dapat WA waktu telat 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan sampai 2 bulan itu sering dapat WA katanya DC mau datang, tim kolektor hari ini mau jemput dana. Itu sering banget ya. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak datang-datang DC-nya. Jadi itu hanya gertakan loh teman-teman ya. Itu sesuai pengalaman ya. Jadi buat teman-teman misalkan dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, itu hanya nakut-nakuti saja ya. Jadi buat teman-teman nggak usah panik ya, nggak usah takut ya. Itu sebuah resiko. Resikonya ya diteror itu loh ya. Kalau masalah DC aman nggak bang? Aman ya. Sejauh ini masih aman teman-teman ya. Seperti itu ya. Ini sudah 1 tahun nggak datang DC-nya. Cuman misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi Shopee, contohnya ini di SPayLater ataupun S-Pinjam, kalau memang nggak bayar 3 bulan 4 bulan itu BI checking loh teman-teman. Itu sudah pasti ya kalau aplikasi ini ada BI checking ya. Tapi masalah DC nggak, sejauh ini masih aman sih ya. Jadi untuk aplikasi Shopee ini aman dari DC sebenarnya sih ya. Kalau masalah sebar data ya tergantung kalian aja sih. Biasanya ada sih teman-teman yang dihubungi di luar kondar, ada yang enggak kayak gitu. Cuman yang paling ngeri biasanya ya telepon itu, yang 1 hari bisa sampai 15 kali, 12 kali, 20 kali bisa terjadi. Karena itu sistem. Jadi buat teman-teman di sini saya cuma menginformasikan buat teman-teman agar teman-teman tidak panik ya, misalkan ditelepon terus-menerus ya. Kalau masalah DC aman sejauh ini teman-teman ya. Cuman resikonya yaitu BI checking. Itu aja sih ya. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini saja ya untuk informasi kali ini teman-teman ya. Jika teman-teman masih bingung atau mau tanya-tanya, silahkan komen aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.